Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan kasus perusahaan Google Inc. dengan case budaya dan etika organisasi. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Aris Setiani, yang kedua saya sendiri Dinarwida Tamara. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang Google Inc. Kita sedikit mengenal Google Inc. Yang pertama, yaitu Google Inc. adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhususan pada jasa dan produk internet. Yang kedua yaitu produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Yang ketiga, Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih mahasiswa PhD di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 14 September 1998. Baik, selanjutnya di sini ada permasalahan yang dihadapi oleh Google. Sederet masalah yang dihadapi Google sepanjang tahun 2018. Salah satunya yaitu ada konten YouTube. Pada musim dingin lalu, platform video ini mempromosikan konten yang tidak pantas di bagian trending dan digambarkan sebagai salah satu instrumen radikalisasi paling kuat di abad ke-21. Hal ini dianggap konten yang memecah belah atau menyesatkan. Pichai akui perusahaan telah membuat langkah untuk mengekang konten yang bermasalah, tetapi ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu ada proyek Maven. Pada musim semi, Gizmodo memecahkan berita bahwa Google bekerja sama dengan Pentagon untuk membantu menganalisis rekaman drone yang mendorong lebih dari 3.000 karyawan menandatangani surat protes. Daftar yang dihasilkan dan etika kecerdasan yang dibuat-buat ini dianggap sebagai milkuiditas atau kurang tegas. Yang ketiga di sini yaitu ada tanggapan Google terhadap SDM. Pada pertemuan pemegang saham Alphabet di bulan Juni, sekelompok karyawan Google muncul untuk mempresentasikan proposal dari Zevin Asset Management untuk mengaitkan kompensasi eksekutif Alphabet dengan metrik keragaman dan perekrutan dan retensi karyawan. Dan yang keempat di sini ada regulator di jalur perang. Google dianggap telah melanggar regulasi yang menyebabkan bulan Juli Uni Eropa mendenda Google sebesar $5 miliar karena menyalahgunakan dominasi sistem operasi seluler Android-nya. Selain itu, kritikus mengklaim Google tidak cukup mematuhi putusan Antitrust 2017 yang mengakibatkan produk belanjanya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis SWOT perusahaan Google. Yang pertama yaitu kekuatan. Di sini Google memiliki brand nama yang sangat terkenal dan diakui di dunia dengan fasilitas mesin pencariannya dalam bidang internet. Yang kedua, Google memiliki banyak karyawan yang cerdas dan memiliki ide-ide yang brilian sehingga dapat menciptakan produk-produk yang canggih dan inovatif. Sedangkan kelemahan dari Google yaitu Google menawarkan banyak layanan secara gratis, sedangkan pengadaan layanan-layanan tersebut membutuhkan banyak uang dan tenaga kerja untuk memperbarui dan menjalankannya. Yang kedua yaitu Google memiliki saingan perusahaan kuat dan terbesar di dunia seperti Microsoft dan Apple, sehingga tidak dapat dipungkiri apabila saingan tersebut akan fokus untuk mengeluarkan produk baru yang khusus untuk melanjutkan produk buatan Google. Yang ketiga yaitu peluang. Jika Google bisa menangani baik perangkat keras dan perangkat lunak dari sisi perangkat Android seperti Apple dan iOS dan iPhone, Google akan meraup keuntungan yang jauh lebih besar. Google Plus menempatkan Google di pasar media sosial yang berkembang pesat sehingga memungkinkan perusahaan untuk menciptakan pendapatan iklan lebih. Yang keempat yaitu ancaman.
Di sini ancaman Google masih di mesin pencari utama sebagian besar dari dunia. Bing dan pesaing lainnya mulai menduplikasi kesuksesan Google. Selain itu, salah satu ancaman dari kesuksesan Google adalah pemerintah Cina, karena tanpa pemerintah Cina di pihak mereka tidak akan mungkin mereka mendapatkan banyak daya tarik di salah satu pasar internet terbesar di dunia. Selanjutnya yaitu budaya organisasi Google. Google menciptakan budaya kerja yang unik, yang menarik, memotivasi, dan mempertahankan pemain terbaik di bidangnya. Google mendorong karyawan untuk berani mengambil risiko dan melakukan inovasi. Budaya Google tercermin dalam setiap pengambilan keputusannya. Keputusan di Google dibuat dalam tim, bahkan manajemen perusahaan menunjuk orang ketiga yaitu Eric Schmidt untuk bertindak sebagai CEO. Mereka memimpin perusahaan berdasarkan konsensus. Lalu bagaimana perkembangan Google saat ini? Google mempunyai atensi yang cukup tinggi karena perkembangan digital ekonomi Indonesia selama COVID-19 bertumbuh positif. Tahun 2021 ekonomi digital menjadi double digit dan tahun 2022 kuartal pertama tumbuh sebesar 7% dengan memperluas jaringan infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia, maka peluang ekonomi digital semakin bermanfaat. Yang terakhir yaitu permasalahan etika perusahaan Google INC. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta menegaskan bahwa perusahaan Google tersandung masalah pajak. Hal tersebut merupakan persoalan keadilan dan etika karena pengenaan pajak penghasilan sangat lazim dilakukan dalam kegiatan bisnis. Pemerintah pun berhak memungut pajak dari aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Google di Indonesia, meski perusahaan teknologi informal asal Amerika Serikat itu mengaku tidak memiliki kantor cabang secara resmi di Indonesia. Maka dari itu pemerintah tidak akan berhenti melakukan upaya ekstra agar Google mau melaksanakan kewajiban perpajakan di Indonesia. Apalagi seluruh dunia saat ini sedang berupaya melakukan pemeriksaan pajak terhadap Google. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.